Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Perkenalkan, saya Ranran Agustian, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Piloting Guru Tertentu tahap 1 tahun 2024 dari LPTK Universitas Indonesia dengan bidang studi PPG IPS. Hari ini, Rabu 11 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di unit kerja saya di SMP PGRI Cucuru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan materi pemanfaatan sumber daya Indonesia. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan, KM berdoa. Buat duduk siap baca doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan doa agar kita diberikan kelancaran di dalam pembelajaran hari ini dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengecek kebersihan kelas dan akan menyebutkan atau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama. Coba dilihat di tempat duduknya ada sampah tidak? Ya. Kalau ada diambil. Nggak ada. Yusman ada? Nggak ada. Bagis? Ada ya. Berarti kita udah sepakat, berarti di kelas harus bersih dan dilaksanakan agenda piket kelasnya. Udah piket tadi? Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum belajar Bapak akan mengecek kehadiran siswa dan akan menanyakan yang tidak masuk pada hari ini. Coba, siapa yang tidak masuk hari ini? KM? Dadan Mita. Dadan dan Mita. Dadan kenapa? Dadan izin. Izin. Kalau Mita? Sakit. Sakit. Oke, ya. Gak apa-apa, berarti tidak masuk semua, ya. Yang masuk semua Bapak apresiasi, kalian bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan mengulas sedikit materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sumber daya alam Indonesia. Nah, siapa yang tahu tentang potensi sumber daya alam? Saya Pak. Ya, Jaki, silakan. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk jawabannya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan di permukaan bumi agar dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, motivasi dari materi sebelumnya yaitu tentang sumber daya alam, berarti kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam baik yaitu yang ada di hutan, di laut, dan di pertambangan agar ekosistem keberlanjutan tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan oleh generasi seterusnya. Nah, sedikit Bapak akan menayangkan video mengenai potensi sumber daya alam. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Itulah video yang sudah kalian lihat mengenai potensi sumber daya alam, pembelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Coba Bapak ingin bertanya, setelah kalian melihat tayangan video tersebut, Bapak akan bertanya. Yang mau menjawab silakan acungkan tangan dan berdiri. Perhatikan pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Saya Pak. Ya, silakan Jaki berdiri. Sumber daya alam JDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, perhatikan ya. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam hutan? Saya Pak. Oke, Ratu silakan berdiri.
Sumber daya alam yang berasal dari Indonesia dan memiliki banyak manfaat bagi manusia yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam kayu dan non kayu. Oke, baik, terima kasih Ratu untuk jawabannya. Silakan tepuk tangan. Ayo perhatikan, siapa lagi? Ya, ini siap-siap ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya tambang? Saya Pak. Oke, silakan Dimas. Sumber daya tambang adalah kumpulan mineral, logam, dan bahan galian yang dieksploitasi untuk berbagai keperluan manusia. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya. Tangan. Selanjutnya pertanyaan keempat. Perhatikan, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya kemaritiman? Saya Pak. Silakan Magis. Sumber daya kemaritiman adalah segala sesuatu yang ada di laut, baik permukaan, dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawabannya. Nah, itu mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai sumber daya alam, pengertian sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya tambang, laut, dan kemaritiman. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak akan lihat sekilas mengenai tayangan gambar berikut. Silakan diperhatikan. Nah, ini adalah dampak-dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan bagi alam. Dan di sini ada contoh dampak yang terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih mengenai sumber daya alam kemaritiman. Silakan perhatikan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, coba. Apa yang kalian lihat tentang gambar yang pertama? Pasir. Mengenai ekspor pasir di Indonesia. Yang kedua, sampah plastik yang berserakan di tepi pantai atau di lautan. Bagus. Yang ketiga, mengenai penangkapan ikan yang berlebihan. Nah, itu adalah dampak dari pemanfaatan sumber daya alam laut atau kemaritiman. Selanjutnya, di sini ada dampak dari penambangan pohon yang berlebihan. Nah, bisa kalian ya. Selanjutnya, yang ketiga, pemanfaatan atau eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya tambang. Oke, kita sekarang akan masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bapak masih di sini lihat kalian lemas ya. Bapak akan memberikan motivasi ice breaking, tepuk semangat. Silakan berdiri semuanya. Ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Selanjutnya, Bapak akan memberikan materi untuk pertemuan hari ini, yaitu mengenai subtopik pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama, perhatikan, peserta didik mampu menganalisis sumber daya hutan di Indonesia dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sumber daya tambang di Indonesia dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sumber daya kemaritiman Indonesia. Nah, itu adalah 3 poin tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan model pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada materi ini yaitu inquiry based learning ya. Di sini kalian akan dibentuk kelompok dan individu. Siswa diajak untuk bertanya, menyelidiki dan menemukan informasi terkait sumber daya alam melalui aktivitas eksperimen atau pencarian data. Nah, ini ada bentuk lembar kerja, kelompok, dan individu. Agar mendorong keterampilan berpikir dan analitis pengambilan keputusan. Dan penilaian yang akan Bapak gunakan di sini adalah penilaian kelompok dan penilaian individu. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap! Bapak ingin bertanya mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang kalian ketahui ya di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia? Oke, silakan yang mau menjawab. Saya Pak. Silakan Jahra. Mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oke, bagus. Terima kasih Jahra. Tepuk tangan untuk Jahra.
Oke, yang kedua, apakah sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan Indonesia? Saya Pak. Silakan Tiara. Ya, sumber daya alam Indonesia sudah dimanfaatkan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan. Seperti contoh, sumber daya tambang perlu digunakan secukupnya, mengolah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Tiara. Yang selanjutnya, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Saya Pak, Silakan Leni. melakukan reboisasi penanaman kembali pohon. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Leni. Ya. Nah, itu mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Berarti kita harus menjaga dan melestarikan alam tanpa mengeksploitasi secara berlebihan agar kedepannya sumber daya alam kita tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Dan kita harus bisa menjaga lingkungan minimal di lingkungan tempat tinggal sekitar kalian. Baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Oke, kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Serta potensi sumber daya alam ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Berikut merupakan 3 potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120 juta hektar daratan sebagai kawasan hutan. Sumber daya alam hutan di sini terbagi menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Ya. Ada hutan produksi menghasilkan bahan baku produksi dari bahan baku kayu, serta hutan lindung melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Hutan konservasi fungsi pokok pelestarian keanekaragaman hutan dan satwa serta ekosistemnya. Dan hutan konservasi terbagi menjadi 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ya, itu adalah cakupan dari sumber daya alam hutan. Selanjutnya, sumber daya alam tambang. Pasti kalian sudah tahu mengenai sumber daya alam tambang setelah Bapak menampilkan beberapa contoh gambar dan video yang ditayangkan. Nah, di sini kita lanjut sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Barang tambang di Indonesia yang terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A yaitu golongan yang strategis. Golongan B adalah golongan vital dan golongan C adalah industri. Yang ketiga, sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman adalah sumber daya alam yang ada di laut, pesisir pantai, danau, ya, yang mempunyai potensi alam yang bersumber dari air atau kemaritiman. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membantu daya dukung lingkungan terhadap kehidupan yang menurun. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Ya, sebelum kita masuk ke tahap pembelajaran selanjutnya, Bapak akan memberikan pretest mengenai pemahaman setelah kalian membaca materi dan memperhatikan materi yang sudah Bapak tampilkan di depan. Silakan dikerjakan dan jangan lupa kasih nama, ya. Silakan. Sudah selesai anak-anak mengerjakan dia? Sudah. Terima kasih. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di ke depan saja. Selanjutnya kita akan melaksanakan aktivitas kelompok. Silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing dengan teman kalian. Dan Bapak minta hanya ada 3 kelompok saja, ya. 1, 2, dan 3. Silakan.
Oke, untuk selanjutnya selesai membentuk kelompoknya. Bapak akan memberikan kelompok di sini kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kelompok 1 ketuanya Ratu. Silakan. Ini kelompok 2 Tiara. Kelompok 3 Dimas. Silakan. Ya. Silakan lembar kerja kelompoknya dikerjakan per kelompok, diskusi kelompok, jangan berisik, mohon diisi. Silakan. Sudah selesai anak-anak mengerjakan aktivitas kelompoknya? Oke, setelah selesai, sekarang sesi untuk presentasi per kelompok di depan. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang istilah-istilah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam. Penjelasan prospeksi. Prospeksi adalah tahapan awal dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam, khususnya tambang dan mineral, yang bertujuan untuk mencari dan mengetahui potensi keberadaan bahan galian atau mineral. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan aktivitas kelompoknya, yaitu mengenai istilah-istilah dari dampak negatif sumber daya Alam. Nah, kelompok lain ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1 mengenai apa yang sudah dipresentasikan ke depan. Saya Pak, Silakan Tiara. apa itu eksplorasi? Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian atau mineral dari tempat penambangan untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Gimana anak-anak sudah paham mengenai penjelasan yang dipaparkan oleh kelompok 1? Terima kasih, silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang macam-macam potensi sumber daya alam di Indonesia. Pemilihan potensi sumber daya alam dapat dibagi secara merata di setiap kelompok, meliputi sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya kemaritiman. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya mengenai materi atau tugas aktivitas kelompok mengenai pengelompokan sumber daya alam. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok yang lain? Saya Pak, Silakan Dimas. apa saja contoh sumber daya alam kemaritiman? Sumber daya kemaritiman ikan rumput, terumbu karang, dan potensi wisata bahari yang mendukung perikanan dan pariwisata. Oke, bagaimana anak-anak untuk kelompok yang lain? Sudah paham untuk penjelasannya? Silakan untuk kelompok kedua ditutup presentasinya. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi kelompoknya dan kalian udah membahas mengenai aktivitas kelompok serta diadakan sesi tanya jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dan di sini kesimpulan dari presentasi sumber daya alam Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan berkelanjutan dan dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan ekonomi dan ekologi dengan strategi mencakup konservasi, efisiensi, dan keterlibatan komunitas serta kebijakan pemerintah yang kuat dan bekerja sama dengan internasional, dan kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam terus mendukung untuk keberlanjutan generasi kita mendatang. Oke, baiklah, setelah kita melaksanakan aktivitas kelompok dengan mengerjakan LKPD per kelompok, selanjutnya Bapak akan memberikan penilaian asesmen formatif atau post test per individu. Silakan kalian isi dan kerjakan.
Ya, silakan untuk aktivitas individunya dikerjakan. Silakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan untuk post-test asesmen formatif individu dan Bapak akan sedikit memberikan kutipan dari ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 56 agar ada aspek keimanan dan ketakwaan atas pembelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Yaitu di sini ada Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Setelah diatur dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu adalah kutipan dari ayat suci Al-Quran. Nah, dengan kalian sudah melaksanakan pembelajaran pada materi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, semoga apa yang kita sudah pelajari bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran di kehidupan kita. Dan agar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan menjaga serta melestarikannya serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin agar keberlanjutan kehidupan untuk kita saat ini dan generasi mendatang akan tetap terjaga. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran aktivitas hari ini. Bapak apresiasi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi selanjutnya Bapak akan memberikan materi di poin C mengenai sumber daya manusia. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silakan KM pimpin doa penutup. Pak duduk, siap, kita doa dalam hati, mulai. Selesai, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.